Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Armada Sakti Official Channel. Kali ini adalah segmen lanjutan tentang misteri rumah pesugihan yang sebelumnya sudah kami tayangkan. Spesial episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah bagaimana rumah ini terbentuk, kepemilikan, dan sampai saat ini apa yang terjadi di dalam rumah ini. Saya kebetulan mendatangkan seorang tamu yang sangat spesial. Langsung aja kita panggilkan, ini dia Bu Sherly. Silahkan Bu. Halo, Assalamualaikum. Silahkan duduk ya Bu Sherly. Boleh perkenalkan sedikit mungkin Ibu ini? Nama saya Sherly. Saya yang ditugaskan untuk menjaga rumah di sini, tempat tinggal di sini. Iya, Ibu tinggal di rumah ini sudah berapa lama, Bu? Saya di sini bersama suami udah menempati tempat ini sekitar 4 tahun. 4 tahun. Boleh lebih keras Bu suaranya mungkin? Oke. Ibu di sini bersama suami hanya 2 orang doang kah? Atau mungkin ada beberapa kerabat gitu Bu? Awalnya saya di sini sama suami. Oke. Nah, terus karena saya merasa sunyi di sini, kebetulan karena suami juga sering keluar, dia juga punya keperluan karena suami juga lagi kuliah. Jadi saya sering di sini sendirian. Daripada saya sendiri kan ada saudara-saudara juga. Daripada mereka ngontrak kan mending tinggal aja di sini. Oke, baik Bu. Boleh nggak sih diceritain awal sekali Ibu Sherly kok bisa sampai tinggal di rumah ini tuh gimana Bu? Jadi saya sama suami di sini awalnya itu dikenali nama kakak sama bos suami yang di sini. Suami bekerja. Terus ini kita disuruh, awalnya kan kita jaga juga tanah kosong di Menteng, daerah Menteng. Jadi disuruhlah sama atasan suami buat kita pindah di rumah sini. Oke. Jadi ini udah berapa tahun berarti Bu tinggal di sini? Udah 4 jalan 5. 4 jalan 5 tahun. Lumayan ya Bu ya. Saya sangat, jujur aja saya sangat amat salut dengan Ibu sama Bapak yang bisa stay di sini lama banget. Terus boleh nih Bu, aku pengen tahu dong sejarah kepemilikan rumah ini tuh gimana sih Bu gitu loh, sampai saat ini gitu pemiliknya gitu. Ini pemilik keberapa ini? Jadi dulu sebelum saya sama suami pindah ke sini, ini masih ada ditempati sama salah satu pengusaha di Jakarta ya di sini. Dia yang punya salah satu tempat ini. Jadi waktu udah dipindah tangan sama bos, jadi saya sama suami disuruh ke sini, disuruh jaga di sini. Oh gitu. Jadi ini pemilik kedua? Iya, pemilik. Pemilik pertamanya adalah yang punya tempat ini. Sering mengadakan ritual pesugihan ini. Jadi yang mengadakan ritual pesugihan ini bukan pemilik kedua, bukan pemilik pertama ya Bu ya? Pertama. Saya sama suami masuk di sini barusan nemu benda-bendanya semua di sini. Istilah kata saya yang bersihin semua di sini. Oh, baik. Gitu. Jadi kayak menarik sekali ya. Jadi beberapa benda yang masih Ibu temukan ketika justru pas Ibu mulai pindah ke sini. Jadi artinya pemilik kedua di sini tuh tidak pernah stay di rumah ini. Dia stay di sini. Jadi awal aku langsung cerita ya. Jadi awal aku sama suami pindah, kita belum menempati rumah ini. Kita masih di belakang. Di belakang kan ada pendopo. Jadi aku sama suami di situ.
Pas aku masuk sama suami di situ bersihin di situ, kenapa ya ada tempat-tempat yang kayak ada dupa, ada gitu-gitu ya. Kok di situ banyak lilin, tapi aku orangnya kan positive thinking aja gitu ya. Berarti pemilik kedua juga tahu di sini ada pesugihan, atau mungkin beliau juga Nggak tahu sama sekali. karena beliau Belum. tidak pernah Iya. menempati di sini. Oke. Nih Bu, tentang pesugihan nih Bu, ceritain sedikit dari apa yang kita sebut-sebut tadi. Ibu udah mulai menyerempet nih dari pesugihan ini. Jadi awal mula saya sama suami tinggal di sini, saya di belakang itu sering ditemani sama nenek-nenek. Nah, jadi saya nggak pernah kepikiran untuk takut atau apa gitu, nggak. Justru saya lebih tertarik ke pohon yang gede di belakang. Nah, pohon sukun itu, saya sering di situ kayak main petak umpet sama suami di situ. Saya senang, lebih tertarik ke situ. Kadang suami kalau nyari-nyari tuh, saya udah lihat dia di depan mata, tapi dia nggak lihat saya sama sekali. Kayak ibu disembunyikan gitu ya. Jadi di situ kita nggak pernah tidur. Kalau malam kita tidurnya itu pas udah jam 5 subuh baru kita ketiduran. Jadi kita nggak pernah lihat matahari, kita bangunnya itu pas udah jam 5 sore juga. Jadi dari jam 5 subuh sampai jam 5 sore. Yang aku tanya ini Bu, pesugihan jenis apa gitu, dan apa yang ibu tahu soal pesugihan di rumah ini tuh gimana gitu Bu? Kalau di sini yang lebih banyak saya Dari benda-benda yang mungkin ibu temuin gitu ya. Di sini tuh yang saya ngangkat pertama itu ada kayak baskom gitu. Jadi modelnya tuh kayak apa yang nggak bisa dijelasin. Kendi mungkin. Iya seperti itu, tapi dari apa ya? Apa sih gitu? Iya. Terus saya lihat kok di sini ada beras, ada bawang putih, terus ada Kuningan, dari Kuningan? enggak, dari kayak perak. I see. Gitu kan. Terus ada beras, ada bawang putih, terus ada kain hitam dibalut sama benang. Jadi saya nggak pernah nggak pernah cerita sama suami, saya hanya bilang gini, Pak tadi ada ketemu kayak dupa gitu. Itu biasanya kalau ibu menemukan itu dibawa kemana tuh Bu? Ini saya orangnya nggak Sesajen terlalu itu. percaya kayak gituan, jadi saya bersihin semuanya, saya buang aja ke belakang. Dibuang ke Tumpukan belakang. sampah, ya. Oke. Jadi kayak yang ibu ambil, ibu buang aja, Buang bener-bener aja. ibu nggak percaya sama sekali dengan sosok apapun, keterkaitan apapun, itu kayak yang udah aja bodo amat. Aja bodo amat gitu ya. Oke. Saya salut banget, bener-bener kayak yang aku kira tadi aku datang ke sini, ini rumah terbengkalai yang sama sekali nggak ditempati oleh orang. Ketika aku datang, aku speechless, masih ada kehidupan, which is ada perempuan di sana, dan sosok ibu ini kayak yang di kegelapan aku masih muntah-muntah segala macam. Ibu kayak yang oke, it's my, kayak keren banget sih Bu. Aku jujur salut banget dengan ibu nih. Yang ibu udah nyerempet tadi nih, ada nenek-nenek di sana. Boleh diceritain nggak pengalaman spiritual apa lagi nih yang di luar nalar yang ibu udah mungkin pernah gitu loh alamin selama 5 tahun tinggal di sini nih Bu ya? Jadi awal mulai diganggu di sini itu suami lagi di kampus, aku sendirian di rumah tuh sekitar jam 9 lewat. Itu gelas di dalam kamar kayak sengaja mau dibanting, jadi kayak angkat gitu. Saya langsung kaget. Pas itu saya langsung keluar, saya ngobrol-ngobrol sama orang di situ, mereka ceritain. Nggak lama kemudian mulai yang aneh-aneh. Tapi suami belum percaya sama yang kayak gituan. Yang aneh-aneh gimana Bu? Udah mulai kelihatan ada yang lewat aja. Udah mulai pikiran udah kayak dibuat kayak setengah sadar. Maksudnya gimana tuh Bu? Setengah sadar kayak mau kayak ngantuk, mau pengen tidur tapi nggak bisa. Terus saya bilang aja, seiring jalannya waktu saya bilang sama suami, Pak kita pindah aja di kamar atas. Soalnya kalau di sini kayak rasanya panas, pengen bertengkar terus, berantem terus, jadinya tuh nggak pernah ada, surut banget. Oke. Terus kita pindah ke atas. Karena saya kan suka olahraga. Iya.
seneng banget sama voli. Jadi saya pergi main voli, pulang tuh udah nggak enak banget. Ketemu di sini, lihat banget nyata perempuan. Kok ada yang nyambut aku di depan situ ya? Apa ya? Udah masuk aja ke dalam. Aku sama itu kan karena berarti udah ya. Udah kita ngobrol di situ nggak lama kemudian rasa ini semua pada sakit. Kaki udah pada diikat, kayak udah nggak bisa gerak, kayak dipasung. Udah nggak lama kemudian panas tinggi, langsung nggak sadar. Itu suami ibu Tahu, karena dia sama aku di atas. Itu aku sakitnya 1 hari, besoknya aku kena yang kayak gituan. Kena yang kayak gitu apa? Kesurupan. Langsung dari belakang dia menyerupai suami, peluk aku dari belakang. Aku bilang peluk dong kayak tadi, tapi dia posisinya masih di dapur, masih buatin bubur buat aku makan. Peluk aku kayak tadi, kenapa lepas? Nggak ada yang peluk. Kan tadi papa peluk dari belakang, nggak sampai 1 jam kemudian itu udah banyak banget dari segala bentuk rupa. Udah gangguin, pokoknya sampai udah di jendela, udah di kamar, sampai segala bentuk rupa gitu. Iya, segala, sampai yang bikin aku histeris itu kepalanya berdarah, matanya berlubang, terus nggak enak banget. Masuk gitu aja aku rasa nyaman. Iya, nyaman banget sama dia. Sampai sekarang itu sosok itu yang ngikutin terus. Gitu. Laki-lakinya tuh yang ngikutin terus. Tiap hari tuh aku lihat yang aneh-aneh. Ada genderuwo perempuan 2 kunti, yang merah sama putih. Anak kecil 2, yang perempuan 12 tahun sama laki. Terus yang bikin aku tertarik itu di tangga. Iya, di tangga itu kenapa coba? Yang bikin aku tertarik di situ. Aku juga di sana. Tangga yang belakang ya, Bu? Yang bikin aku tertarik di situ, kenapa ini kayaknya ada yang pengen ngomong sama aku. Di jalan aja di situ, kenapa berhenti aja? Aku sampai udah kayak setengah gila. Kenapa? Kayak udah setengah nggak waras. Kenapa ya? Aku pengen situ, aku liatin mukanya tuh kayak pengen curhat. Duduk aja gini, kepalanya sandar di tembok gini aja. Boleh diceritain apa yang dia giniin aja. Aku kesana pura-pura aja nyapu. Aku pengen tahu aja kenapa dia hilang. Gak lama kemudian lihat lagi muncul, jalannya kayak gitu ya. Jalan kayak gitu, ya, kayak terseok-seok gitu. Kenapa ya, kayak kesakitan gitu ya. Aku langsung ke situ. Aku ini lagi nggak enakan lagi sama suami. Aku main di situ di tempat dia karena memang aku sering tertarik banget di kamar dia. Di situ. Aku duduk aja di situ. Nggak lama kemudian aku lihat semua kejadian hal aneh yang terjadi sama diri dia. Oh, jadi kayak ibu dikasih visual aja untuk semua yang terjadi sama dia. Aku boleh tahu apa yang terjadi sama dia, Bu? Mungkin sedikit aja. Jadi waktu itu tangannya gini ya, itu kayak ada banyak kayak obat, banyak warna obat di situ, diginiin aja sama dia. Terus nangis, kenapa ya nih perempuan mau minum obat sebanyak itu? Taunya usia kandungannya itu kalau nggak salah udah 7 bulanan. Udah besar, udah terlihat. Udah 7 bulanan. Gak lama kemudian aku lihat ada darah banyak banget. Terus aku lihat dia, kenapa ya dia kayak nggak kuat gitu, nggak mampu. Belakangnya itu dia sandarin di tembok, terus maksain untuk berdiri. Dia ngesot aja langsung, nggak kuat, dia ngesot aja ke kamar mandi. Di situ ada kamar mandi. Aku bilang aja sama suami, Pak, sering dong bersihin kamar mandi situ. Kalau bisa nyuci aja di situ, atau pakai lampu di situ, karena di situ kan bau amis banget, banyak darah di situ. Iya di situ. Gak lama kemudian dia bersihin semuanya. Ini aku masih lihat di visual ibu ya. Dia udah bersihin itunya, nggak lama kemudian lemas dia ngesot lagi dia dari kamar mandi, balik ke kamarnya. Di situ kan ada jiku, dia terlintang aja di situ ngangkang. Terus nggak lama meninggalnya tuh duduk. Sosok yang ibu ceritain itu kebetulan aku lihatnya itu cantik banget, putih, nggak ini badannya hampir kayak aku. Kecil kan ya, tapi rambutnya panjang, cantik dia. Oh, lihat putih juga kayak. Jadi setiap hari digituin, aku udah terbiasa. Iya. Suami itu kan kalau aku mau cerita kan takut karena dia belum percaya kan. Pas aku udah kesurupan dulu baru dia percaya semua.
dari semua orang yang stay di sini, yang digangguin itu selalu ibu apa mungkin semua apa yang menghuni di sini tuh juga Digangguin. termasuk suami ibu dan akhirnya percaya. Iya. Gimana tuh, boleh Makanya nggak tuh digangguin. ada sedikit? Sini kan ada saudara, anaknya juga baru lahir, digangguin selama dari lahir sampai umur 2 minggu. Itu digangguin terus. Digangguin sampai sakit parah, terus kita suruh aja pulang ke Ambon. Oh, Baru gitu. sembuh. Iya. Jadi di sini khususnya di rumah ini nggak boleh ada sosok anak kecil Nggak yang boleh, aku nggak rasain. boleh. Iya, nggak Termasuk ibu sendiri. Termasuk iya. Aku udah di sini udah 5 kali guguran. 5 kali. Jadi emang yang sering dekat sama aku tuh termasuk genderuwonya. Genderuwo. Dia suka sekali sama saya. Iya. Jadi dia nggak bisa. Kalau aku dekat aja sama suami, bawaannya tuh panas, pengen bertengkar, nggak boleh aja sampai dekat sama suami. Iya, itu yang ibu ceritain itu dia tuh ada di kamar atas belakang, itu sangat amat pecemburu. Pecemburu emang orangnya pecemburu. Udah 3 kali dia menyerupai suami. Kamar atas belakang sini ya, aduh, ini kayak kok panas banget di sini aku ya bu ya. Dia udah 3 kali Iya. kali menyerupai suami. Tapi aku nggak ini, soalnya kalau suami kan beda ya sapaannya. Kalau dia mah nggak sama sekali. Terakhir nih bu, boleh aku tanyakan sama ibu nih, pertanyaan terakhir aja. Harapan ibu mungkin sama pemilik yang ada sekarang, yang pemilik rumah ini tuh apa sih bu gitu? Ya harapan kami semua ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Iya. Ya. Terus rumahnya cepat kejual. Gitu Oh aja. cepat kejual. Ya. Ini beliau mau menjual rumah ini dengan harapan kalau kejual dia nggak gimana tuh bu? Iya, kalau kejual kan udahlah putus aja lah yang kayak gitu-gituan di sini ya. Oke. Udah nggak boleh ikut ke sana ikut kemari lagi. Oh, dengan harapan kalau misalnya ini kejual, semoga apa yang terjadi di rumah ini juga nggak terjadi lagi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sherly atas waktunya bersama saya. Nah, itu teman-teman Armada Sakti Official Channel, kita sudah mendengar kisah mula terdirinya rumah ini, dan sampai saat ini mudah-mudahan apa yang diharapkan sama Ibu Sherly dan pemilik bahwa rumah ini akan segera terjual ya. Kalau terjual mungkin apa yang terjadi di rumah ini juga hilang atau mungkin lebih diminimalisir lagi ya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang udah setia menonton channel Armada Sakti Official. Jangan lupa di like, subscribe, di share, juga diaktifin lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau misalnya ada update terbaru dari episode-episode baru di Armada Sakti Official Channel. Sampai jumpa lagi.